Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanisah. Saya mahasiswa IAIN Kediri yang akan menjelaskan tentang seputar siapa sih Jamaluddin Al-Afghani itu. Inilah penjelasan mengenai Jamaluddin Al-Afghani. Dari biografi, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad kuno, wilayah timur Afghanistan. Beliau adalah bangsawan di mana nasabnya sampai kepada Hasan ibnu Ali. Masa kecil Al-Afghani mendapat pelajaran dari ayahnya dalam Al-Quran dan membacanya. Kemudian, Al-Afghani juga belajar bahasa Persia dan Arab secara konvensional, juga belajar ilmu filsafat dan tasawuf, yang biasa diajarkan bangsa Persia hingga dewasa. Beliau adalah pelajar modern yang di usia 18 tahun sudah menyelesaikan pelajaran ilmu ekstanta, seperti ilmu fisika, ilmu berhitung, ilmu ukur, ilmu falak, dan teori ilmu kedokteran, serta menguasai bahasa Inggris dan Prancis. Di usia 20 tahun, Al-Afghani menjadi pembantu Pangeran Muhammad Han di Afghanistan. Di tahun 1864, Al-Afghani menjadi penasehat Sam Ali Khan, dan beberapa tahun kemudian Al-Afghani menjadi Perdana Menteri karena Al-Afghani terdesak mencampuri urusan politik Afghanistan. Dan Al-Afghani pergi ke India dan beliau juga berkelana dari negara ke negara lain dan sempat mendirikan Jamiat Al-Wusta yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan antara Rusia dan Persia. Dan pada saat itu, terjadi perselisihan hingga Al-Afghani dipenjara karena melontarkan suatu tanggapan ide demokrasi yang bertentangan dengan kekuasaan Sultan. Akhirnya, Al-Afghani tidak dapat meneruskan maupun mengembangkan ide-ide politik dan agama sampai wafat pada tahun 1897. Selanjutnya, dilihat dari pemikiran pembaruan Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani memiliki berbagai pandangan dalam pembaruan, seperti yang pertama, meluruskan salah pengertian dalam paham keagamaan. Maksud dari ini, gagasan Al-Afghani mengenai umat Islam dalam memahami kode dan kodar. Gagasan-gagasan Al-Afghani tentang Islam membuat dirinya dikenal sebagai tokoh pembaharu. Ia melihat umat Islam membuat kesalahpahaman dalam memaknai kodok dan kodar. Menurut Al-Afghani, umat Islam dalam memaknai kodok dan kodar ini yang membuat mereka tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Jamaluddin menyebutkan kodok dan kodar mengandung pengertian sebab musabab atau kausalitas. Lemahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan umum tentang dasar-dasar ajaran agama, lemahnya persaudaraan, perpecahan umat Islam yang diikuti pemerintah yang absolut, mempercayakan kepemimpinan kepada yang tidak percaya, dan kurangnya pertahanan militer. Hal-hal seperti ini, menurut kacamata Al-Afghani, merupakan faktor-faktor yang menjadikan umat Islam statis, fatalis, dan mundur. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, pan-islamisasi. Jamaluddin Al-Afghani sebagai pencetus pan-islamisasi, ide besar Jamaluddin Al-Afghani adalah pan-islamisasi, sebuah gagasan untuk membangkitkan dan menyatukan dunia Arab khususnya, dan dunia Islam pada umumnya untuk melawan kolonialisme Barat. Inti pan-islamisasi terletak pada ide bahwa Islam adalah satu-satunya ikatan yang kesatuan kaum muslimin. Jika ikatan diperkokoh, dia menjadi sumber kehidupan dan pusat loyalitas mereka, dan juga sebaliknya. Maka, kekuatan solidaritas yang luar biasa akan memungkinkan pembentukan dan pemeliharaan negara Islam yang kuat dan stabil. Yang keempat, kegiatan politik. Sebagai praktisi politik, Al-Afghani sangat intens melakukan gerakan-gerakan untuk membangun pemerintahan yang berdasarkan Al-Quran. Dalam pandangan Al-Afghani, kemunduran umat Islam disebabkan karena penguasaan Islam tidak lagi menjalankan etika politik yang pernah diteladankan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin, di mana dia berlaku tiran, otoriter, absolut, dan jauh dari sikap demokratis
dan tidak mandiri karena disetir oleh penjajah. Untuk mengobati penyakit umat Islam ini, Al-Afghani menghidupkan aliran salaf yang ditumbuh kembangkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab. Pemikiran Al-Afghani ini adalah: yang pertama, kejayaan kembali ketika umat Islam kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Mesti disucikan, budi pekerti harus dihidupkan, dan demikian pula kesediaan berkorban demi kepentingan umat. Yang kedua, perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi Barat secara politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga, pengakuan terhadap keunggulan Barat dalam ilmu dan teknologi di mana umat Islam harus belajar tentangnya. Berhubungan dengan pemikiran pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani, gerakan Jamaluddin Al-Afghani ini mengenai umat Islam dalam memahami qada dan qadar juga. Seluruh kiprah Al-Afghani ini membuat dirinya tercatat sebagai salah satu pahlawan besar dan putra terbaik Islam. Sepak terjangnya dalam menggerakkan kesadaran umat Islam dan gerakan revolusionernya yang membangkitkan dunia Islam, menjadikan dirinya orang yang paling dicari oleh pemerintahan kolonial itu, pemerintahan Inggris. Namun, komitmen dan konsistennya yang sangat tinggi terhadap nasib umat Islam membuat dirinya terus berjuang, tiada kenal lelah hingga akhir hayatnya. Nah, itulah Jamaluddin Al-Afghani yang sangat menginspiratif sekali. Semoga bermanfaat. بدريش